Pro Kata. Lebih baik KOBI ini sebagai yang sudah lama bergerak sebagai organisasi untuk membina profesional, ya, dan IBA itu kita bagi untuk yang kita dorong dan terus kita bantu, ya, untuk menjadi organisasi yang menaungi di bawah KONI MMA amatir, ya. Ya, kita sangat mendukung itu karena dengan demikian ya sama jalannya lebih fokus. Ya, ada yang membina amatir, ada yang membina profesional, ya. Tetapi lebih dari itu, ketika kita melakukan itu, kita memberikan suatu ada jenjang karir juga untuk atlet-atlet yang tadinya dibina di bawah IBA sebagai amatir, kita mempunyai tempat nantinya di profesionalnya. Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Indonesia Maju dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan program pemerintah SDM Unggul Indonesia Maju. Kali ini kita mau bicara peningkatan SDM dalam bidang olahraga. Nah, salah satu bidang olahraga yang populer dan sedang berkembang pesat adalah bela diri amatir atau Mixed Martial Arts yang kita sering sebut dengan MMA. Dan baru-baru ini kepengurusan dari IBA MMA baru terbentuk. Dan bersama saya sudah ada ketua umumnya yang barusan terpilih secara aklamasi, Marsikal pertama TNI Purnawirawan Insinyur Dwi Badarmanto. Nah, kita akan berbincang-bincang di seputar olahraga ini. Bagaimana rencana ke depan, bagaimana apa yang akan diperbuat, bagaimana program-programnya. Gimana Mas Dwi? Oke. MMA ini. Selamat terima kasih Mas Andre. ya. Terima kasih. Salam olahraga. Siap. Jadi begini Mas Andre, beberapa waktu yang lalu memang sudah dilaksanakan Munaslup untuk memilih ketua umum IBA MMA atau Indonesia Bela Diri Amatir Mixed Martial Arts yang seperti Mas Andre sebutkan tadi. Ya, kebetulan diikuti oleh 22 pengurus provinsi yang ada. 22 provinsi yang sudah terdaftar di dalam kepengurusan tersebut. Dan menetapkan saya sebagai ketua umumnya. Dan saya siap untuk memajukan olahraga bela diri amatir ini. Selamat. Thank you. Jadi rencana kedepannya apa nih Pak Dwi ini? Begini, kami memang sudah memprogramkan beberapa, tentunya karena ini bela diri amatir, tentunya target kita adalah bagaimana olahraga ini bisa masuk KONI. Ke KONI ya? Kemudian yang kedua, setelah masuk KONI tentunya kita harus masuk ke PON. Targetnya PON. PON. Kemudian habis PON kita naik ke SEA Games, Asian Games, bahkan kalau bisa ke Olimpiade. Inilah target dari pembinaan olahraga amatir. Iya, sahabat Indonesia luar biasa sekali. Indonesia akan masuk dalam kancah dunia di cabang olahraga yang lagi populer saat ini. Bagaimana rencana Mas Dwi dalam pengembangan atlet-atletnya? Program-program apa aja yang sedang disiapkan sekarang ini? Begini, seperti yang saya sebutkan tadi, langkah awal pertama adalah saya atau kami harus masuk di dalam binaan KONI dulu. KONI dulu ya. Setelah itu masuk di dalam binaan KONI, tentunya kami bisa berkiprah untuk mengambil para petarung, para atlet yang ada di seluruh Pengprov. Sekarang sudah 22, bahkan 20 kemarin hadir di Munaslup itu 27. Sehingga kami pengurus tinggal 7 lagi untuk menggarap Pengprov yang tersisa tadi untuk masuk. Sehingga pada asalnya 34 Pengprov itu sudah terbentuk. Dan ini modal buat kami untuk mencari bibit-bibit yang ada di daerah-daerah sana. Nah, dalam rangka mencari bibit-bibitnya atau talent scouting ya, kan banyak nih potensi-potensi tempat-tempat yang potensial ya. Betul. Seperti katakanlah instansi atau lembaga militer, TNI, ada lagi pemda-pemda di daerah-daerah terpencil Indonesia, di Papua misalnya, di Maluku,
di Sulawesi Utara tempat saya tuh banyak tuh potensi-potensinya. Gimana Mas Dwi melihat ini? Begini, memang itu salah satu program kami. Setelah nanti kami diterima di KONI, langkah awal kami adalah akan mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi tertentu untuk kita menseleksi talenta para petarung. Tentunya banyak instansi yang mempunyai personel yang mempunyai talenta untuk menjadi petarung. Misalnya nih, saya akan mengadakan kerjasama dengan TNI, baik TNI AD, TNI AU maupun TNI AL. Dan kami yakin di instansi ini banyak petarung-petarung unggul yang bisa kita angkat. Ya, untuk teman-teman militer banyak sekali potensi katanya, dan ini siap-siap untuk direkrut oleh Ketua Umum dari IBA MMA menjadi petarung-petarung. Kemudian gini Mas Andri, jangan lupa saya juga akan seleksi, akan mengadakan selek talenta ya di daerah-daerah Papua. Jangan salah, teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Papua itu banyak yang punya talenta untuk sebagai petempur. Ya, sebagai petarung. Nah, ini saya akan rekrut. Mungkin langkah awal saya adalah bagaimana sekarang saya sudah punya Pemprov di Papua. Sudah ada ya? Ya, meskipun belum resmi masuk ke ini, tapi saya sudah mulai mengadakan komunikasi dengan pihak Papua untuk mendirikan pengurus provinsi untuk IBA MMA ini. Nah Mas Dwi, topik berikutnya ya. Kan IBA MMA ini kan organisasi amatir ya? Yes. Nah, perjalanan karir seorang atlet setelah dia berjaya di organisasi yang amatir ini, menang di turnamen-turnamen, langkah selanjutnya apa ya biasanya atlet-atlet ini? Begini, kemarin kami sudah ketemu dengan, kalau teman atau Mas Andri sudah tahu, dia sering nonton TV di salah satu TV swasta, itu ada tontonan yang menarik juga, itu MMA, One Pride barangkali namanya ya. One Pride itu adalah tujuan para petarung untuk menuju ke situ, itu adalah profesional. Nah, profesional. Nah, kemarin saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum KOBI, yaitu Komite Olahraga Bela Diri Indonesia, yang membidangi MMA yang profesional, yaitu Pak Adri Bakri. Pak Adri Bakri ya. Pak Adri Bakri, saya sudah bicara, jadi memang sudah ada pembagian tugas. Mas Andri ada di profesionalnya, IBA MMA yang akan memanage atau mengelola yang amatir. Jadi ini komplementer ya, saling melengkapi. Saling melengkapi, betul. Jadi betul, yang betul. amatir ini mempersiapkan atletnya sampai titik tertentu dia bisa beralih ke profesional. Karena endingnya itu akan di profesional. Ujungnya di profesional ya? Ujungnya di profesional. Nah, ini saya akan mengadakan sistem pembinaan. Memang ini berat, tapi saya yakin kalau semua bergerak, semua bersatu, saya yakin bisa. Iya. Stakeholder yang terlibat dalam pembinaan amatir ini terlibat. Dan kemarin Mas Andri, saya sudah mengadakan pertemuan dan silaturahmi dengan beberapa pimpinan pengurus pusat cabang olahraga yang menjadi basicnya IBA MMA. Ya alhamdulillah lancar. Ya luar biasa ya, memang sinergitas ini harus dibentuk antara yang amatir sebagai ladang persiapan, atlet-atlet ini menuju yang profesional begitu ya. Jadi organisasi yang menaungi ini pun juga harus saling bersinergi. Betul, saling betul. Ya luar biasa sudah bisa digalang oleh Mas Dwi ya. Ya alhamdulillah saya sudah mulai bergerak, dan ya mudah-mudahan langkah awal untuk masuk di binaan KONI mudah-mudahan bisa terwujud, setelah itu bisa jalan cepat untuk menuju ke mana untuk yang PON. PON ya. Jadi PON yang 20 kan di Papua nih. Ya. Barangkali nih kami nanti berjuang juga akan lapor ke Ketua Umum KONI. Kalau bisa eksibisi. Untuk jadi pengenalan dulu olahraga IBA MMA ya. Dan semoga sudah beres dengan segala urusan pandemi ini ya. Sehingga bisa lancar dan banyak animo yang bisa disalurkan ya di dalam olahraga ini. Ya, Indonesia memang harus masuk dalam tataran berikutnya juga dalam kancah olahraga supaya reputasi Indonesia juga naik di dunia internasional ya lewat olahraga ini. Pastinya. Dan potensinya besar untuk bertarung di internasional. Potensinya besar, Mas. Banyak petarung-petarung kita yang bisa kita bina dari junior, kemudian dari umur tertentu, dari barat tertentu, dan pada saatnya akan jadi para petarung-petarung profesional. Luar biasa ya. Ya, sahabat Indonesia, kita berharap bahwa lewat cabang olahraga bela diri amatir ini atau mixed martial arts yang sekarang ini secara organisasi amatir dipimpin oleh Mas Dwi Badarmanto bisa berkiprah lebih jauh
di PON Ya. sampai ke internasional Ya, dan Olimpiade. juga atlet-atletnya bisa beralih dari yang amatiran berikutnya ke profesional ya. Betul, Dari betul. IBA MMA ke KOBI. Ya. Begitu ya. Oke, selamat Mas Dwi. Oke, terima kasih Mas Andri, mohon supportnya. Siap. Kita doakan bersama semoga IBA MMA Indonesia ini bisa membawa nama besar Indonesia ini ke kancah internasional. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Indonesia Hebat berikutnya. Terima kasih, salam olahraga. Salam olahraga. Mantap.